Hari ini kita ngobrol bersama Jeremy Owen. Terima kasih udah mampir ke sini. Apa kabar ini? Baik dong. Itu cewek lo, Erika. Oh lu inget ya? Tahu dong. Gue mau nembak. Lu pernah datang ke rumah cewek gue? Oh, gue pikir lo mau nembak. Enggak dong. Iya pernah. Iya, Itu Bang Radi pernah. udah pacaran belum? Waktu kita Udah. mampir ke sana. Udah, gue pacaran dari SMA 1. SMA kelas 1. Ternyata selama itu. Iya. Erika Ricardo tuh termasuk salah satu kreator paling kreatif yang gue tahu sih. Makanya waktu itu gue mampir ke rumah dia. Bener. Terus di lantai 2 kan ada dia gambar-gambar juga. Waktu itu gue masih di Belanda kan? Iya masih di Belanda. Video call sama lu gak sih waktu itu sempet? Gue sama lu video call. Enggak, maksudnya gue sama Erika, abis itu kasih lihat ke lu gitu. Karena gue ngefans sama lu dulu. Emang Sampai iya? sekarang. Iya, kalau nggak salah ya. Lu sama Yono kan waktu itu? Iya. Iya kan? Iya kalau nggak salah ya nih. Oke. Lupa. Kelas 1 SMA berarti emang pacarannya udah selama itu berarti ya? Pacarannya udah selama itu berarti udah sekarang udah berapa ya? 7 tahun. Yang konten duluan lu apa dia? Karena lu kan juga konten nih. Sebenarnya gue, cuman nggak beda jauh. Jadi gue Oke. mulai di YouTube dulu. Erika beberapa bulan kemudian mulai di TikTok. I see. Dan ketika lo di Belanda gue pernah lihat konten lo ngumpulin apa botol plastik. Ngumpulin atau botol sih? sampah. Botol Jadi kalau sampah. misalnya di Belanda itu kan ya ini sebenarnya lebih ke anak kos kan waktu itu. Jadi gue nyobain gimana caranya buat dapetin uang tambahan, uang jajan tambahan, Oke. seru-seruan juga gitu. Dia bisa ngumpulin botol, gue ngumpulin botol sampah buat ditukar jadi uang. Jadi ada mesin-mesin reverse vending machine namanya. Jadi Oke. di supermarket semua di Belanda itu gue ada mesin ini, gue bisa tukar botol sampah gitu. Jadi lo Belanda di kota mana? Gue di Breda, tau nggak? Breda nggak tahu. Breda itu sebelah Rotterdam. Oke. Rotterdam tahu? Pernah dengar? Pernah belum? dengar, iya. Sebelahnya Iya. Breda. Iya, sebelahnya Inhoven juga. Ya udah Gue dulu di Utrecht gue. Hah? Lu ngapain? Summer course. Serius? Belajar politik Eropa dulu. Utrecht kan tengah. Gue di bawahnya. Nah, gue bahkan nggak tahu Utrecht di Lu tengah. lupa ya? Setahun. Serius, berapa lama lu di... Summer course sebulan bro, sebulan 2 Ih, bulan. seru banget. Seru banget. Gue asrama gue dikasih asrama itu isinya orang-orang yang summer course juga kan. Banyak orang bulenya dari Amerika segala macam. Itu di asrama gue nggak tahu Belanda tuh hemat air apa gimana ya. Oke. Jadi kalau mandi itu kita tekan gini kan, ini shower. Oke. Kita tekan ada pencetannya, tek air keluar kan. Oke. Mandi kan, tapi makin lama kan makin keriset tuh. makin- Emang Habis itu kayak lagi mandi gue, anjir airnya habis. Akhirnya habis itu Jadi mencet lagi, baru air keluar lagi. Kok Iya. gue udah gak gitu ya? Mungkin terlalu kere kali gitu. Gak ada. Lu zaman kapan? Ini tahun berapa? Oh pas Romusha deh waktu itu kayak tentara Jepang waktu itu lagi. Pantesan airnya 2000, 2005, 2004. Serius? Iya. Asrama gue jadi ini deretan kamar-kamar, di atas juga ada kamar-kamar. Jadi satu compound itu asrama gitu. Tapi jauh dari Utrechtnya. Gue di Utrecht Uni kan. Oke, Utrecht tahu. University. Gue pernah kesana. Itu jauh banget dari kampusnya. Bener. Lo naik Kita- sepeda gitu-gitu kan? Nah, Lo gak naik sepeda ya? naik kereta. Terus gue masih inget mandinya kayak gitu. Gue satu kamar sama orang Turki dulu. Seru banget. Seru banget. Dulu gue summer course juga tapi ke Taiwan. Mandinya juga gitu? Enggak. Oh, Coba kalau kayak gitu, gue 2004-2005 itu gue masih umur 3 tahun sih. Nggak usah dihitung juga sih. Kan kita lagi nggak ngitung umur mungkin juga beda ya. kan. Iya Mungkin mungkin beda. beda. Salah satu restoran fast food di sana ada menu €1. Jadi kalau kita Sumpah itu zamannya udah beda banget sih berarti. Iya. Gak ada. Udah nggak ada? Gak ada sih, gila tuh euro mana bisa apa-apa bang lo sekarang. bayar €1, gue kadang dapat yogurt di isinya ada berry-berry. Enggak sih. Atau €1 nanti dapat apa cemilan apa. Gue inget tuh karena gue ngumpulin €1. Kalau €1, aduh apa dapat €1 sekarang ya? Nggak dapat apa ya. Tahu sih. Minimal 1,5 2 lah. Masih banyak ini bekas suntik di Nggak jalan. dong. Udah nggak ya? Dulu tuh masih ada Gitu. tuh. Iya. Separah itu. Iya. Lu juga? Enggak. Jadi podcast BNN nih. Tapi dulu pernah bro, gue kan sempat lupa ya. Sempat lupa jalan pulang ke asrama. Oke. Jadi gue lupa nih gue ngambil train dari mana, ngambil bis dari mana. Oke. Itu di hari-hari awal gue di Utrecht Uni nih. Jadi kan gue dari dulu pakai hoodie kan. Pakai Oke. hoodie. Jadi ada mahasiswa Chinese gitu, either dari Hong Kong apa dari mainland gue nggak tahu lah. Oke. Gue ngikutin dia karena gue pengen tahu dia tuh ke asrama juga apa enggak, sama nggak asrama kita. Jadi dia Oke. jalan, gue ikutin dari belakang pakai hoodie kan, gue gini kan. Dia berhenti, gue berhenti. Serius? Dia nyebrang, iya. Dia nyebrang, gue nyebrang. Karena gue mau ngikutin dia kemana. Karena lu lupa. Karena gue lupa. Terus dia nengok, Tapi itu aneh banget sih. dia nengok, gue diam kan. Dia nengok, gue diam. Terus dia di penyeberangan jalan gitu dia berhenti, dia nungguin hijau, lari dia.
Iya iyalah takut. Gue jadi dia juga takut. Anjir, gue dikira mau kriminal kali ya. Aneh banget sih. Tapi itu pengalaman gue di Belanda sih. Seru. Zaman dulu gak ada itu, gak ada ngumpulin botol plastik. Belum ada ya? Belum ada. Emang dia agak baru. Yang udah lama itu sebenarnya Jerman. Jerman Oke. tuh lebih advance lagi. Kalau misalnya di Belanda itu mungkin kayak baru 10 tahun kali ya. Oke, metodenya gimana nih? Metodenya lo kasih tahu gue cara ngambilnya dan berapa duit dapetnya. Cara ngambilnya ya kalau di sampah-sampah misalkan Langsung dari sampah. Gua. Kalau gua waktu itu ada teman-teman abis party, botol-botol kan banyak. Jadi sebenarnya bukan botol plastik doang, ada botol kaleng, botol boleh kaca, itu bisa semua. Oke. Jadi gue ngumpulin dari mereka, suruh kumpulin ke gua atau enggak dari gue sendiri atau dari teman-teman ngumpul di rumah kan biasa ada botol-botol plastik gitu kan. Oke. Atau enggak ya kadang-kadang kalau misalnya lagi iseng ke tong sampah terus ada botol plastik ya udah kita ambil sekalian. Tapi bukan langsung ngambil khusus buat itu ya. Cuman kalau misalnya lewat ada nih masih bersih ya udah gue ambil gitu. Oh, ada yang geli-geli nggak ada bekas muntah Nggak gue atau ambil. apa? Itu nggak lo ambil ya? Nggak dong, ngapain. Oke, lo ambil nih yang Gua bersih ambil nih. nih. Bawa ke supermarket. Oke, supermarket Naik terus. sepeda. Oke. Naik sepeda gue ke supermarket. Nama sepeda gue Lambo waktu itu. Lo kasih nama. Iya. Sekesepian itu ya di Lumayan. Supaya kalau orang nanya, lu kesini naik apa? Naik Lambo gitu. Oh. Oke. Padahal sepeda lo namanya Lambo. Iya bener. Oke, lo naik bawa Lambo. botol-botol. Bawa plastik. Abis itu nyampe di supermarket. Semua supermarket hampir semuanya itu ada. Ada alatnya. Ada alatnya. Oke, terus? Datang ke tempat mesinnya. Abis itu tinggal masukin botol-botolnya. Nanti kehitung tuh totalnya berapa banyak botol, dapat berapa duit, keluar voucher. Oh, bukan uang kertas? Bukan, keluar voucher terus bisa dibelanjain di supermarket tersebut. Anjir. Berapa tuh biasanya? Lu sekali Kalau ngumpulin nggak salah ya, botol yang gede itu dapat 0,35 euro, itu berarti Buset. Berapa 0,35. belas ribu ya tuh? Sekarang sih udah 6.000 kali. Oh, 6.000 perak. rupiah. Oke. 6.000 perak satu botol kosong. Terus yang 6.000. tengah itu kayaknya 0,25 berarti kayak 1/4 euro, 4.000-an. Oke. Terus yang kaleng 0,15. Jadi artinya lo sekali delivery bisa dapat. Bisa dapet kalau gue bawa banyak banget waktu itu gue pernah dapat 500.000 sih. Gue bawa koper-koper. Bro, 500.000 sehari bro. Itu banyak nggak? Itu kumpulinnya lama bang. Oh. Kalau 500.000 sehari gue nggak kuliah dong. Gue nyari sampah dong. Itu banyak banget tuh berkoper-koper. Tapi sebenarnya mereka itu sistem itu bukan kita dapat uang, tapi lebih ke deposit. Deposit tuh gimana? Contoh, sekarang lu beli air mineral. Harga misalnya goceng. Ya kan. Di sana itu dapat harganya Rp7.000. Rp2.000 itu untuk botolnya. Oke. Rp5.000 itu untuk airnya. Oke. Jadi kalau misalkan lu kembaliin botolnya, lu dapat Rp2.000-nya balik. Jadi tetap Rp5.000 harganya, ngerti sih? Iya, jadi artinya apa? Deposit. Ya artinya sama aja bohong atau? Bukan, artinya ini sistemnya mereka supaya pertama kita nggak kebanyakan beli air mineral. Jadi karena kan harganya mahal, jadi kita mengurangi konsumsi air mineral yang satu kali pakai. Terus yang kedua artinya ini tuh sistemnya dia supaya ngembaliin, bukan cuman lu dapat uang secara cuma-cuma. Karena kalau misalnya di Indonesia kebanyakan tuh orang-orang mikirnya, wih asik banget ya lu kembaliin uang dapat uang langsung, kembaliin botol dapat uang langsung. Gitu. Padahal kita bukan dapat uang sebenarnya, tapi karena kita bayar lebih di awal, jadi kita dapat balik uangnya gitu. Artinya harganya udah dinaikin. Bener. Karena udah mikirin kalau dibalikin orang dapat duit konsumennya. Benar, gitu. Sama aja dong berarti ya? Enggak sama aja. Ada orang-orang yang malas juga bang, tetap buang. Makanya masih ada banyak yang orang-orang ambilin juga masih banyak. Disitulah lu beraksi. Disitulah gue beraksi. Termasuk di Indonesia sebenarnya juga kayak gitu. Di Indonesia udah banyak juga sih kayak gitu. Tapi sistemnya beda. Oke. Ya di Indonesia masih dapetin dari botolnya langsung, makanya dapetnya lebih dikit harganya. Oke. Lebih kecil. Nah, apakah itu yang ngebuat lo jadinya konten kreator aktivis lingkungan nih? Karena itu hubungannya mungkin sama sampah-sampah plastik dan lain-lain tuh. Tapi gue kuliah emang ilmu lingkungan. Oh, lo kuliahnya memang ilmu lingkungan. Berarti lo emang peduli lingkungan dari SMA? Gue gak ada background lingkungan, cuman mungkin peduli lingkungan iya. Tapi gue gak ada background tentang lingkungan sama sekali, orang tua juga gak ada. Tapi lebih ke seneng aja kalau misalnya lihat alam bagus, ngeliat
Indonesia. Gue sering diajak keliling Indonesia lah sama orang tua. Ke pantai-pantai gue udah pernah ke Werebo, terus juga ke Labuan Bajo sebelum terkenal sekarang, Karimun Jawa, Derawan. Dan masalahnya ya di sana banyak sampah gitu. Gregetan aja gitu. Kalau misalnya kita mau foto-foto banyak sampah. Makanya lo kuliah ilmu lingkungan, gimana preservasi lingkungan ini gitu. Bener. Karena lo peduli. Ditambah juga gue mikir tentang ngomongin teknologi terbarukan. Jadi gue ilmu lingkungan dan teknologi terbarukan jurusannya. Wow. Gue penasaran gimana sih caranya dari matahari bisa jadi energi listrik gitu. Gimana sih caranya dari air bisa jadi energi listrik. Penasaran kan. Dan itu sesuai passion lo. Itu yang gue penasaran, jadi gue pelajari di sana. Ya jadi passion gue sekarang gitu. Tadinya lo pikir ketika lulus kuliah ilmu lingkungan lo jadi apa? Gue bisnis sih tetap. gue bisnis tentang yang berhubungan tentang lingkungan. Yang sustainability lah itu. Betul, contohnya kayak misalkan distribusi solar panel atau apa gitu. Tentang mesin-mesin. Tadinya pengennya ke sana. Tapi pas lagi sekolah, pas lagi kuliah, banyak banget ngomongin tentang sampah bang. I see. Dan gue ngerasa kayak ini lebih relate ke orang-orang Indo dan lebih jadi keresahan gue gitu. Oke. Makanya lo sempat jadi pembicara di konferensi perubahan iklim. Iya. COP29 tuh di Baku, Azerbaijan. Betul. Nah itu kok bisa masuk ke situ? Gue dipilih sama TikTok Global. Oke. Jadi salah satu di antara 3 orang di dunia yang dipilih. Di antara 3 orang di dunia? 3 kreator. Buset. Di dunia karena berhasil menyampaikan, mengkomunikasi tentang lingkungan ke orang-orang secara luas gitu. Nah yang lo ngomongin apa di situ? Mereka nanya gimana sih caranya mengkomunikasikan lingkungan secara baik dan supaya diterima sama orang-orang. Semuanya kita itu ngomong sama. Pesannya adalah lu keluar dari bubble lu. Karena lu kalau misalnya di bubble lu ya orang-orang yang nonton akan orang-orang bubble lu juga gitu. Lu keluar dari bubble lu pakai bahasa orang-orang yang nggak ngerti gitu. Orang-orang yang benar-benar nggak tahu basic knowledge tentang lingkungan gitu. Komen-komen apa yang pernah lo dapet di TikTok? Pasti random tuh. Suka aneh-aneh tuh kalau TikTok. Kebanyakan kayak baru tahu ternyata sampah bisa diginiin, ternyata ada bank sampah di Indonesia gitu misalnya. Terus enak banget di Belanda, mendingan gue jadi tukang sampah aja gitu di Belanda. Ada juga kayak gitu. Ada banyak. Karena udah kebeli di 500.000. Gue udah 500.000 aja. Apa gue ke Belanda ya? Itu lumayan loh, tapi orang gak tahu skoper lama ngumpulinnya kan. Benar, lama banget. Bisa sih cepat kalau misalnya lu keliling ke orang-orang minta botol. Cuman ya. Tapi kayak di Indonesia aja ya. Sesimpel lo nonton di bioskop ya. Kan itu, kan gue sering nonton di bioskop kan. Betul. Dulu sih memang iya ya, dulu kayak ini kita buangnya kemana ya. Kadang popcorn kita tinggal di kursinya kan. Itu kayak udah kebiasaan dari dulu aja. Bener. Gitu kan. Tapi semenjak ada mbak-mbaknya datang terus jagalah kebersihan gitu kan. Ya udah akhirnya kita buangnya, emang buangnya emang harus tempat yang benar ya. Maksudnya teredukasi juga kan akhirnya. Gue kalau misalnya nonton makan popcorn, ya udah nih ada mbak-mbak 21 datang udah begitu kan. Ya udahlah, gue ngambil buangnya ke sana. Tapi masih banyak yang nggak buang juga. Masih banyak ya? Iya, lo perhatiin gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak perhatiin. Kalau gue selalu perhatiin. Itu mana? Itu. Lu jadi polisinya. Enggak, tapi gue perhatiin aja, gue perhatiin. Tapi emang sih. Bahkan untuk kayak gitu aja lo nggak mau. Iya, masih banyak buang. Sih. Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena mereka ngerasa ada orang juga yang ngeberesin, jadinya mereka males buat ngebuang atau apa, nggak tahu. Nah, setelah lo ke sana, ke Azerbaijan itu, kalau orang-orang lain yang di sana pada ngomongin apa? Ada yang lo bawa pulang nggak? Ada yang lo inget nggak? Waktu itu gue ngobrol, waktu itu sama kepalanya UN, tapi yang di bagian yang ngurusin acara ini kan, yang di bagian climate change, salah satunya itu yang paling utama dia bilang kita harus lebih fokus lagi. Ini kan itu kan seluruh negara berkumpul pejabat-pejabat tinggi. Jadi salah satu yang paling dibicarain adalah jangan cuman bikin target doang, tapi benar-benar dilakuin kalau untuk semuanya. Dan dia bilang developing countries butuh uang lebih banyak lagi di zaman sekarang untuk mencapai target-target iklim. Jadi mereka lagi ngegalang dana dari perusahaan negara-negara yang develop countries untuk dikasih uang ke developing countries karena mereka punya tanggung jawab lebih gitu.
Buat tanggung jawab lebih sih, tapi butuh uang lebih. Oke, nah lo ada misi Winanam. Ini apa lagi nih? Winanam. Bukan Winanam. Nama gue kan Owen. Oh, Wenan. Gue kira Winanam. Tapi bisa juga itu artinya bareng-bareng kan. Oh, Wenanam. Betul. Wenanam. Oh, Wenanam. Owen nanam. Oh, Wenanam. Untuk nanam 10.000 pohon. Udah itu. Udah. Pas hari bumi ya? Pas hari bumi dan ulang tahun. Ke 23. Iya, waktu 23. Lu berapa umur lu sekarang? 23. Gue dengernya kesel gue. Umurnya itu ada yang menghela nafas tuh kayak. Gue udah 23 tahun. 23 tahun. Boleh datang 10 tahun lagi gak biar? Tapi gue juga tambah tua ya. Jangan. Gue nontonin lu tuh dari gue SMP. Dihitung sama si Gilang. Gue nonton lu dari SMP bang. Anjir. Zaman Kompas. Malam Minggu Miko. Ya. Emang lo ngerti pas SMP itu nonton? Karena gue ada cici gue 3 tahun lebih tua kan. Terus dia kayak, oh ini ada ini gitu. Ini ada ini nonton. Terus kita nonton di ruang tengah sama bokap nyokap. SMP ngerti? SMP apa SD ya bukan lupa. Cuma lupa gue. Ngerti. Lucu-lucuan gitu seru. Pernah nonton stand up comedy gue live? Belum lagi. Gue kemarin kah? Ada. Tanggal 20 mau gak? Mau sih. Nonton show gue. Sama Erika boleh gak? Boleh 2 tiket ya? Mau. Ya. Ada nggak nih bener? Gue tiap ada tamu gue tawarin. Nanti Kania doang. Ada Kania 2 tiket yang pagi yang siang apa yang malam? Lo mau siang apa mau malam? Ada jam 1, ada jam 7. Show terakhir gue di Jakarta. Abis itu gue mau dong malam. Malam jam 7 ya? Semuanya 275. Gue juga. 2 tiket buat lu ya? Bener. Pertama kali nonton ya? Iya, seru-seru banget. Dari kemarin semua orang gue ajakin. Seru banget. Si Paul Partohap gue ajakin segala macam. Aklen juga ya. Seru banget. Di mana sih bang? Di Ancol UBM. Oke. Universitas Bunda Mulia. Oh ada ya? Ada di situ. Oke. Oh berarti lo itu ya ngikutin Malam Minggu Miko juga tapi belum pernah nonton stand up-nya? Belum pernah. Oke. Tapi gue nontonin film-film lu. Gue nonton lu zaman lu ngevlog, bikin film. Ah iya udah gak lagi bro itu bro. Iya kan udah gak ya. Udah capek gue. Makanya gue inget banget zaman-zaman ketika lu kayak lu dulu kan setiap kali bikin film lu ngehadiahin diri lu sendiri kan. Jam. Iya kayak betul. barang-barang gitu. Terus abis itu lu berubah jadi pindah ke satu tuh gue ngikutin banget. Iya karena gue anaknya Yono banget. Apa tuh? You only need one kalau gue. Keren banget. Yono Bakri. Dijadiin Yono. Semua karena istri gue. You only need one istri. Oke. Buat gue. Betul dong, itu harus dong. Buat gue. Tapi ya ini karena lo udah nyinggung soal itu ya. Sebenarnya sih dari awal nih soal jam tangan itu memang buat pencapaian. Gue inget banget pertama kali gue beli jam itu film single 2015 itu tembus 1 juta pertama. Yeah. Makanya gue belilah jam buat tiap kali gue ngeliat jam itu ini pencapaian gue. Gitu. Nah terus abis itu film lain tembus 1 juta, gue beli lagi apa segala macam. Terus stand up gue beli lagi. Tapi bro lama-lama gue ngelihat semua jam itu tuh gue ngerasa kayak banyak banget ya. Kok banyak banget dan sayang nggak pernah dipakai gitu dan kayak ceritanya tuh jadi nggak ada gitu loh. Storynya nggak ada. Akhirnya gue jual semuanya. Iya. Gue jual semuanya, gue beliin 1. Apa? Cuman 1 doang. Ada jam tangan 1 doang. Gue pakai. Terus abis itu pandemi. Pandemi si jam tangan itu nggak kemana-mana juga. Jadi kasihan gue. Serius? Terus jadi lu gak ada jam tangan sekarang? Nah karena kasihan gue pengen dia ada story kan. Gue pengen ada story gue jual lah. Yang beli Jonathan Liandi bro tau gak? Ada YouTuber. Iya gamer ya. Iya gue lagi mau ngundang dia nih. Baru aja sebelum lo datang gue bilang undang dia lagi dong. Gue mau tahu cerita jam gue di dia tuh kayak gimana. Nah abis itu gue sempat beli lagi 1. Karena kan gue cuma pengen punya 1. Gue jual lagi. Karena orang tahu gue suka jam tangan, orang pada ngasihin gue jam bro. Pada ngasih gue jam. Nyokap gue ngasih gue jam. Kemarin gue posting di story gue tuh. Terus Anissa kado ulang tahun gue. Yang ke... Berapa? 40. Ya tahu deh 23 lo gak usah. Yang 40 ngasih gue jam. Teman-teman gue ada yang punya usaha jam tangan. Pada ngasihin gue jam. Jadi jam gue tuh banyak di rumah sekarang. Jadi banyak lagi? Banyak tapi kado.
Dari teman-teman gue, dan gue juga jarang pakai kan. Kalau kado sayang dong dijual. Kayak gue nggak mungkin jual kado orang sih. Gitu. Kemarin itu gue lagi jalan ada sama brand, gue jalan sama Nicholas Saputra, jalan sama Timothy Marbun, sama Najwa Shihab, segala macam, ngobongin jam lagi di situ. Pulang dari situ akhirnya gue beli satu lagi bro. Serius. Kayak gue butuh satu aja yang punya gue. You only need one yang buat diri lo. Akhirnya lo beli satu lagi. Beli satu lagi. Tapi cuma gue nggak pakai. Nanti kapan-kapan kalau lagi di. Mau dong lihat-lihat koleksi jam lo. Ayah boleh. Boleh. Ayo kita. Jangan nanti aja. Jangan, nggak usah sekarang. Tapi cuma satu yang gue punya. Yang gue punya. Ya adalah yang gue beli buat samaan sama anak gue ada juga. Cuman lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Nah cuman emang bener. Gue tuh ngerasa kayak sepatu buat keluar kota itu cuma satu. Satu doang. Terus apalagi ya you only need one gue ya. Tas gue anjir. Tas gue berapa 8 tahun kali umurnya. Serius. Tas keluar kota gue cuman satu itu yang gue pakai terus. Oh dulu lu juga pakai topi kan? Tapi topi gue nggak cuma satu. Cuma satu. Gue udah banyak. Kepala iya satu. Oke. Jadi nah backpack itu kan lama-lama gue bosen ya. Lama-lama gue bosen kok pakainya ini doang. Jadi kadang-kadang gue supaya gue nggak beli. Gue suka kasih pernak-pernik sekarang. Oh tambahin. Aksesoris. Apa tuh yang kayak Lisa Blackpink punya? Oh ini Labubu. Labubu tuh namanya apa sih? Back charm. Nah tapi kan Labubu mahal ya. Gue gak suka gacanya juga. Itu kan gacha kan. Lo buka gak tahu dapat apa kan. Gak tahu dapat apa. Akhirnya gue beli Fukli ya. Gak tahu gue. Gak tahu ya. Gak tahu. Fukli bro. Itu jelek banget. Terus lo demennya karena apa? Karena jeleknya? Iya, saking jeleknya itu lucu. Oh, Fagler. Nggak tahu bro. Jauh, nggak tahu gue. Nggak tahu. Ini. Nggak dong. Mungkin kalau gue tahu dia. Tahu kan? Dia bikin SpongeBob kan? Segala nggak sih? Iya, ada SpongeBob ada punya, ada macam-macam. Tahu. Fagler. Iya tahu. Itu lucu banget. Karena giginya kayak asli. Oh gitu. Itu definisi lucu gue. Terus lu pasang itu di tas lu? Di tas gue. Satu doang. Gue punya Fagler tuh. Lo udah lihat belum sih? Belum ya? Iya Fagler gue. Itu si asisten gue sampai ini dipasang bang. Iya dipasang. Terus itu lo happy dengan happy. Karena gue suka ini kan ke toko mainan kan. Kadang gue sama anak-anak gue kan pergi ke toko mainan kan. Biasa anak-anak gue kalau ke mall tuh mau beli mainan. Iya. Anak-anak lu demen Fagler ini enggak? Enggak. Tapi dia kan karena dia lihat mainan. Gue juga suka mainan bro. Oke. Jadi kadang kita bertiga tuh. Sama-sama yuk kita beli mainan ayo pak gitu. Jadi gue yang mengepalai mereka beli mainan. Iya. Kadang-kadang gue beli Gundam yang kecil-kecil. Masih koleksi juga. Terus ada si Fagler itu gue taruh. Terus kadang-kadang kan anak gue tuh kalau nanya ke gue, pak boleh beli satu apa dua? Terus beli satu apa dua gitu. Ya udah satu aja deh. Kadang kalau gue lagi baik ya beli dua deh. Sekarang gue juga pengen beli kan Fagler 2 kan. Ya gue tanya Anissa, boleh satu apa dua gitu. Coba. Iya emang gitu lah gue main sama mereka. Tapi gue punya satu. Gitu ya bang? Hah? Kehidupan pernikahan gitu ya? Iya. Langsung berat ini gue. Tapi ya, masih jauh, masih 23 bro. Emang lu udah rencana nikah? Belum lah ya. Cuma gue 7 tahun pacaran, gimana dong? Ya udah besok deh. Serah lu deh, gue juga bingung. Nah, tapi itu cara gue untuk membuat jadi baru lagi. Jadi lu tambahin sesuatu yang baru di barang itu lah ya? Iya, kayak tas gue kan memang lama banget. Itu ide bagus sih. Iya, dan cuma punya satu. Nah, gara-gara gue posting story soal tas gue lama, gue kan kemarin baru posting tuh. Oh ini tas gue lama banget ya umurnya. Kado ulang tahun gue bro. Tas lagi. Desember 28, Anissa udah beliin. Oh gitu. Tas yang baru. Keren. Oke gitu ya caranya ya? Iya gitu cara nyindirnya. Buat gitu. Lo apa kalau barang Yono lo apa? Gue tuh dulu, gue sampai sekarang sering banget dimarahin sama nyokap gue. Karena, Wan kamu ngonten bajunya itu terus. Tasnya itu terus gitu. Pokoknya gitu lah. Zaman dulu pas gue zaman kuliah gue cuma punya satu celana bang. Satu celana jeans. Berapa lama tuh? Satu sepatu juga bisa 3 tahun 4 tahun. Tapi jeans lama tuh cakep ya. Jadi ininya
kerutan-kerutannya tuh jadi Nggak sih, ngikut. punya gue sampai bolong. Oke, nggak cakep sih kalau sampai bolong ya. Punya gue sampai bolong di bagian itunya. Selangkangan. Iya. Yang bener. Iya. Tapi udah nggak lo pakai dong kalau ada bolong di situ. Kan? Nah itu makanya gue ganti dari situ. Oke. Terus pacar gue satu juga. Oh iyalah. Gitu. Kalau prinsip gue beli barang yang berkualitas harga mahal itu menurut gue nggak apa-apa karena gue ngitungnya dari cost per use-nya. Oke. Jadi misalnya gue spending barang lumayan mahal, tapi untuk satu celana yang bisa gue pakai bertahun-tahun itu berapa tahun gue pakai harganya gue bagi per berapa kali gue pakai seumur hidup celana itu. Kadang kalau barangnya agak murah nih, dia kan mungkin cepat robek atau apa. Jadi ternyata begitu rusak kita ganti lagi. Kayak celana ini udah lama juga nih. Udah berapa tahun bang? 5 ada kali ini. Oh ya? 5 tahun ada. Kan gue punya yang biru, punya yang hitam. Nah yang hitam. Celana ini gue bikin bro. Oh lu bikin? Ini jahit ini. Oke. Ini gue jahit, jadi gue pilih sendiri bahannya. Cari yang paling bagus. Cari gitu yang ya. bagus, gue jahit di Kemang dekat sini. Udah gue pakai aja lama. Oke. Nah, ini menarik tapi sih. yang paling gue suka. Apa? Ini gue kasih lihat ke lo ya. Ini yang Yono yang paling gue suka nih. Nih, Itu Yono yang paling realnya gue suka. dong. Iya. Cuman satu. Itu Yono realnya dong. Giginya asli kayak itu, kayak Fugler. Pantesan lu demen Fogger. Parah lu. Parah. Itu semua berlaku sampai ke mobil kalau gue. Oke. Kalau mobil. Jadi mobil cuma satu. Satu buat diri gue. Oke. Satu lagi buat keluarga. Oke. Jadi kadang kita tukar-tukaran lah ya. Oke. Gue ingat, gue kemarin baru cerita lagi juga nih. Jadi gue ingat, gue kan punya satu mobil nih. Punya satu mobil. Terus ketika gue punya duit, dapat bonus banyak. Gue pengen ganti mobil baru atau gue pengen nambah mobil nih. Oke. Karena kan teman-teman lain influencer mobilnya keren-keren bro. Iya benar. Kan gue juga pengen kan. Iya. Terus gue pengen beli mobil apa segala macem. Waktu itu gue ada financial planner gue lah. Ngapain nambah mobil lagi? Lo punya mobil satu aja juga udah cukup. Lo beli mobil lagi buat apa? Karena lo kan juga bisa pakai taksi online segala macam gitu. Benar. Oh yaudah akhirnya gue beli satu mobil yang berkualitas dan lama aja gitu. Oke. Nah begitu gue punya anak, pakailah gue pakai Fortuner ya dulu ya. Gue pakai Toyota Fortuner lama tuh. Gue juga Fortuner. Oh juga ya? Iya gue juga. Pakai Toyota Fortuner lama banget gitu maksudnya. Kalau di sini kita pakai Avanza. Oke. Di kantor. Pokoknya gue cari yang awet-awet lah. Jadi sekali pembelian berkualitas tapi lama. Karena keluarga gue pakai Fortuner juga lama bro. Iya. Sampai bokap gue, nyokap gue tuh mau ganti tuh juga sayang. Ganti gitu. Fortuner lagi. Iya, jadi sayang lah gitu. Karena lama kan. Jadi emosi lo tuh udah nempel sama mobilnya gitu. Iya. Nah sekarang gue baru ganti mobil lagi nih tahun lalu. Apa? Gue akhirnya pertama kali nyoba mobil hybrid. Gimana? Gue tertarik banget sama mobil hybrid tapi gue belum pernah. Jadi gimana menurut lo? Oke. Tapi kalau EV gimana? Lo kan sering ke pelosok, sering ke apa segala macam. Gue jujur EV tuh pengen banget. Gue pengen banget tapi gue ngerasa apa ya? Kalau gue kan sering jauh-jauh ya. Perginya 3 jam, 4 jam gitu. Takutnya mati di tengah jalan gitu loh. Gue takut infrastrukturnya di Indonesia tuh belum memadai. Gue takutnya di situ doang sih. Oke. Atau enggak ribet. Misalkan gue udah jalan 5 jam. Terus gue harus nunggu dulu 2 jam buat ngecas gitu. Kan jadi ngabisin waktu. Oke. Karena mobilitas lo sampai pelosok. Bener. Concern gue di situ. Oke. Nah kalau gue tuh lebih ke banyak keluar kota juga kan. Oke. Sama gue gak mau punya worry. Untuk ngecas apa segala macem. Jadi gue cari yang irit aja. Nah ternyata mobil hybrid tuh irit banget bro. Gue pakai. Lo pakai apa? Pakai Alphard hybrid. Oh ada ya Alphard hybrid? Ada Alphard hybrid. Gue tuh pengen banget apa sih namanya Zenix. Toyota Zenix. Gue tuh suka banget sama Zenix sih. Kan buat keluar enak. Gue kalau misalnya lagi nyewa mobil tuh biasanya Zenix. Oke. Karena gue suka banget luas, terus enak hybrid juga kan dia. Iya. Sama itu kadang kalau misalnya hybridnya lagi nyala nggak berasa halus tuh. Bener suaranya kan. Si suaranya halus. Makanya. Jadi gue udah cukup lama sih udah kira-kira mau setahun oke. Kecuali ada baret dikit di kiri sih. Lo yang nyetir gara-gara. Enggak sih waktu itu ada motor apa segala macam. Cuma masih belum gue mau
poles apa Tapi dari segi pemakaian lu bener ngerasa hemat gak? Hemat banget. Hemat banget ya? Gua kan gak ngerti itu ya hitung-hitungannya ya. Kan kadang ada 1 banding berapa. mobil 1 banding berapa segala macam. Yang gue inget reimburse-nya aja lama. Oh, biasanya cepet ya? Biasanya cepet ya? Karena kalau dari supir ngisi kan kadang reimburse. Nah kalau ini lama nih. Oke. Pernah waktu itu hampir 2 minggu gak di reimburse. Berarti masih aman. Iya gue lagi di luar kota jadi kan gue gak pakai tuh kan mobil kan. Jadi gara-gara itu. Makanya gak ada yang Oke. Terus siapa yang pakai 2 minggu itu bisa? Gak ada sih. Tapi itu yang gue suka mobil hybrid itu dia low fuelnya. Consumptionnya low fuel. Jadi kalau misalnya lo suka berhemat di bensin ya. Kalau suka berhemat di bensin bisa pakai itu. Terus kadang-kadang kita ada kendala infrastruktur kalau misalnya mau ke daerah-daerah banget. Bener. Ya apa daerah yang belum ada. Iya. Mungkin tempat pengisian listrik apa segala macam. Itu mungkin juga bisa peace of mind lo bisa di situ juga sih. Kemarin gue juga nanya-nanya ke teman-teman gue yang punya Zenix, yang punya hybrid tuh kayak, wah ini irit banget sih, hemat banget. Jadi gue kayak pengen banget sih. Tapi cocok nggak sama ini lo? Kan lo anaknya sustainable. Jujur kan ya. Kan nurunin emisi juga kan? Benar. Kalau jujur, kalau menurut gue saat ini salah satu dengan infrastruktur dan sistem di Indonesia yang kayak sekarang, salah satu yang paling cocok dan hemat sih di hybrid sih. Oke. Jadi udah aman di bagian fuelnya udah aman, terus juga mesin-mesinnya juga masih aman. Dari segi waste-nya pun juga nanti lebih aman juga gitu. Itu juga jadi consideration lo untuk beli mobil kah? Lo ngelihat sustainability-nya, lo ngelihat emisinya gitu. Dari segi itu hemat sih, karena kan sustainability itu ada hubungan sama hemat kan. Oh gitu. Karena lu lebih hemat, jadi penggunaan fuel bahan bakar lu kan lebih dikit. Emisi lu bahkan lebih rendah. Lu bisa mencapai long distance lebih panjang dengan fuel yang sama gitu misalnya. Jadi waste-nya nggak banyak. Emission-nya juga, polusinya juga gitu loh. Berarti makanya lo barang juga cuma satu, lo mengurangi waste juga sebenarnya. Benar. Jadi kalau misalnya gue talk show nih, gue sering banget. Harusnya tuh kemarin kita talk show bareng bang. Di mana? Bandung ya kalau nggak salah. Ya pokoknya sama brand itu. Oh iya. Sama Mbak Najwa segala. Oh kenapa nggak jadi? Yang jadi Cia tuh jadinya. Ya gue nggak bisa waktu itu. Oh oke. Nggak bisa. Cuman ya itulah. Gue kalau talk show itu gue selalu ngomong konsep sustainability untuk waste itu sebisa mungkin lu mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Oke. Jadi apa nih yang butuh? Ini jujur ya kalau gue sendiri untuk satu barang tuh masih sulit. Oke. Tapi gue ada beberapa barang tapi gue pakai lama gitu. Oke. Bisa bertahun-tahun gue pakainya. Barang paling lama lu apa? Baju gue masih ada yang dari gue SMP gitu. Oh iya. Celana juga masih ada. Jaket. Yes. Masih muat itu? Masih muat. Jaket sih. Jaket winter biasanya. Handphone ganti juga jarang. Handphone ganti juga jarang. Berarti lo tipe yang nanti punya mobil juga awet ya? Feeling gue ya? Harusnya sih gitu. Hemat juga kan. Gue aja dari mobil yang terakhir sebelum ini aja kayaknya. Berapa tahun bang? 10 ada kali. 10 ya. Wow. Sebenarnya mau ke 10. Kalau barang terlama lu apa 10 tahun itu? Barang terlama sampai saat ini. Benar. Kayak jam yang dikasih nyokap gue itu dari tahun 99. 26 tahun kali umurnya. Gue belum lahir. Lebih tua jam itu bro daripada lu. Gue belum lahir. Itu barang terlama yang gue pegang ya. Bukan yang gue punya. Karena gue punyanya gak dari 26 tahun yang lalu. Gue baru dikasih sama nyokap gue. Oke. Sisanya gak ada sih. Baju-baju gitu lu lama-lama semua kan. Tadi yang lu bilang 3 tahun 5 tahun. Iya tapi semenjak punya istri bro. Diganti. Itu nanti dia akan lihat nih. Ini kayaknya barangnya udah gak. Udah lapuk. Udah gak bisa deh. Karena gue pernah keluar rumah kan baju bolong di belakang. Gue pernah ada satu kayak liburan gue bikin reels sama anak gue ngasih tahu papa bajunya bolong. Gue baru sadar sepanjang di Bali itu gue pakai baju bolong. Tapi buat gue kan nggak apa-apa. Maksud gue nggak apa-apa juga pakai baju bolong nggak masalah juga. Lu nggak terlalu mikirin lah ya. Kalau gue sih nggak terlalu mikirin. Cuman istri gue kayak ini kayaknya mending ganti deh udah waktunya ganti. Mungkin nanti pas lo udah bersama istri lo. Siapapun itu nanti. Iya. Semoga. Mungkin dia kan ngelihat kayak wah kayak ini bajunya udah kelamaan nih. Apa aku lukis ya gitu kan. Dia kan suka ngelukis. Dipakai baru lagi. Di pesawat aja dia lukis. Gitu. Dia tuh hati-hati. Itu emang agak angker di Tapi value for money pun juga lo mikirin. Gue mikirin sih. Jadi kalau misalnya mau bisa beli barang bagus bisa dipakai lama ya itu juga kan. Gue banyak belajar nilai-nilai ekonomi itu dari lu juga bang. Ah yang bener loh. Iya. Dari SMP?
Enggak. SMA kayaknya, apa kuliah. Oh iya, apa yang lo Financial freedom, perhitungan lu gitu. 4% gitu segala macam. 4% itu kan dari bunga tabungan kan. Dari return ya, dari return ini nih ya. Terus lu pensiun itu 30 tahun hidup ya? Tergantung Ya, lo tergantung mau. gitu. Ya pokoknya gitu-gitu gue banyak belajar dari. Lu 23 udah mikirin pensiun? Enggak, bukan mikirin pensiun, cuman maksudnya gue ngeplan banget soalnya orangnya. Iya, udah mikirin pensiunnya kapan segala? Belum sih. Oh, Cuman gue 21 waktu itu. dari umur 21 lu udah mikirin pensiunnya kapan? 21 gue udah ngumpulin dana pensiun. Oke, gue gak begitu ya sih. Cuman gue nabung. Cuman gue gak mikirin ini buat dana pensiun apa. Cuman gue nabung ya buat kedepannya gitu. Karena gue ngeplan banget kuliah. Gue kuliah itu milih jurusan dari gue SMA 1. Oh iya, emang lo orangnya ngeplan bro. Iya. Bener. Jadi gue ngeplan banget. Jadi semua tuh melalui perhitungan ya? Yes, sebisa mungkin. Ilmu lingkungan pun lo udah tahu lo mau ngapain aja udah ngerti ya? Yes, karena gue ngeliat kedepannya bakalan dibutuhin. Karena kedepannya bakal ngarah ke sana, visioner lah. Jadi pengen lihat sana. Pembelian barang pun juga udah dengan semua justifikasi itu? Pembelian barang, kalau misalnya yang mahal iya. Kalau misalnya emang harganya tinggi iya, gue ngeliat ini bener-bener gue butuhin apa enggak gitu. Dan gue belajar dari lu kayak gue dapet pencapaian apa gue baru beli hadiah buat diri gue sendiri, gue belajar dari lu juga. Oh lo beli apa akhirnya? Untuk apa? Follower TikTok? Gue beli sepatu waktu itu. Untuk? Gue pakai sepatu kan terus-terusan itu doang kan. Habis itu gue baru ujian akhir di kampus. Habis itu gue beli sepatu pertama yang gue beli sendiri. Wah. HP juga waktu itu. Apa sepatunya? Nike Air Force One lagi. Wow. Biasa banget. Tapi kan uang sendiri. Uang sendiri, betul. Handphone juga gitu. Tapi emang waktu kan gue cerita sama lo, gue baru beli jam baru kan, which is gue nggak pakai hari ini. Itu pembelian itu tuh bro, lama banget. Istri gue tuh kan ngeliatin gue kalau belanja kan dia selalu ngeliatin gue kan. Ini kapan sih belinya gitu, dia kesel sendiri. Oh, jadi lu mikirin banget nih gue mau beli ya nggak ya? Iya lama banget gue liatin fotonya, gue cek review-reviewnya lama sampai akhirnya gue menentukan. Dan yang jam yang gue beli itu umurnya 15 tahun. Jadi emang udah 15 tahun lah gitu. Dan itu lama banget gue mikirin tahunnya, mikirin apa sih. Nah, akhirnya gue punya. Gue penasaran nih, pengen lihat nah. Nanti off cam gue ceritain. Bokap gue tuh juga sempat ngumpulin jam. Oh ya koleksi atau? Iya. Koleksi. Oh, apa yang paling sering dia pakai? Sekarang apa ya? Sekarang Rolex. Rolex lah ya. Umur berapa? Aduh nggak tahu gue. Nggak tahu ya. Mungkin orang tua kali ya. Gue Panerai soalnya. Lo anak Panerai. Apa yang lo punya? Tapi gue tertarik sama Rolex juga sih. Luminor yang warna biru dalamnya. Yang dua atau? Jujur gue nggak tahu lagi gitu. Oh iya. Gue dulu punya Panerai 512. Dia manual winding. Jadi bro, jam yang gue suka ini. Aduh sayang gue gak pakai hari ini lagi jam gue yang baru. Yang baru ya? Gue suka itu adalah manual. Kenapa gue suka manual winding? Karena lo harus muter supaya dia jalan. Tahu. Lu punya mesin yang muter-muter itu gak di rumah? Watchwinder? Enggak. Oh gak ada. Gue sampai ada di rumah. Oh iya. Gara-gara itu. Nah tapi manual winding itu lo gak bisa puter buat jalan, gak bisa bro. Oh gitu? Gak bisa, itu yang otomatis. Oh beda ya. Kalau manual winding itu dia nggak jalan kecuali lu puter. Oh harus puter. Iya, gini. Crownnya. Jadi tiap hari crown itu bro, kita harus puter kalau nggak dia mati. Oh, gitu. Itu romantis banget buat gue. Karena tiap pagi gue bangun, gue pegang gitu. Muter. Gue puter. Ayo hidup, ayo. Oh my god. Gitu. Jadi kayak lu punya bonding sama dia bro. Ayo hidup dong gitu. Iya. Romantis banget buat gue. Setiap pagi harus Setiap pagi. Kalau nggak dia mati. Agak ribet ya tapi. Kalau nggak dia mati. Jadi gue ngerasa kayak abis kalau udah lama nggak gue pakai, itu kan harus diputer. Begitu puter, detakan pertama itu. Tak. You came alive. Ayo kita jalan-jalan. Lucu banget. Gue nggak tahu. Gue terlalu ini gue. Feeling banget ya. Terlalu romantis gue sama barang. Makanya yang gue beli itu juga yang baru itu juga manual. Oh I see. Tiap hari. Gitu. Jadi gue nyatu sama barang itu. Oh kalau manual itu yang harus muter. Kalau otomatis itu yang bisa diputar-putar sendiri. Iya otomatis karena nanti otomatis ada bandulnya tuh. Nah karena kepikiran lama, pembelian barang itu lama. Sama gue beli yang mobil hybrid gue itu juga lama. Lu mikirin banget. Ini gue yang mobil buat gue ini apakah gue pakai yang listrik? Gitu. Apa gue pakai bensin lagi kayak yang sebelumnya? Atau gue beli yang Toyota yang hybrid yang
sekarang ini aja yang lagi rame dipakai orang. Toyota Alphard hybrid sih asik sih. Ya nggak borosnya itu sih. Sama Zenix hybrid yang di kepala lo itu, lo juga pikirin berarti? Gue mikirin banget kayak luas. Mungkin karena gue kalau Alphard mungkin kan lebih family kan. Kalau Zenix menurut gue karena gue sering ke pelosok-pelosok gitu, kayak salah satu yang cocok juga gitu. Paling jauh lo nyetir kemana? Nyetir ya. Waktu keluarga gue road trip dari Jakarta ke Bali pernah. Gila, jauh juga itu bro. Makanya kalau misalnya EV agak takut di situ loh. Oh, berarti lo tipe yang emang biasa road trip sama keluarga. Dulu pas zaman pandemi ya, karena masih kosong. Sekarang udah agak susah sih, macet. Tapi yang gue suka dari hybrid itu juga, apalagi kalau misalnya lo keluar kota kayak segala macam, itu kan gak harus dicas kan? Benar. Kadang kebanyakan orang, karena kan kalau di brosurnya kan namanya HEV kan, hybrid kan, HEV itu. Orang pikir tuh harus dicas juga. Padahal enggak. Dia ngecas sendiri. Iya, ketika dia jalan dia ngecas baterainya gitu. Nah makanya apalagi kalau lu suka ke pelosok segala macam, maka feeling gue lu milih si Zenix hybrid itu karena lu nggak perlu repot-repot buat ngisi bensin. Bener. Kalau emang susah nyari. Iya, itu juga. Iya, berarti memang lu orangnya long term banget ya. Gue ngeplan banget sih. Terlihat dari Erika sih. Lu itu juga bersama dia long term jujur sekali ya. Gue pacaran juga mikirin banget kayak ini cocok gak ya? Walaupun gue masih SMA waktu itu. Oh iya. Walaupun ya nggak tahu ya itu beneran consideration gue udah bener-bener semua apa enggak. Cuman gue mikirin lah kalau ngambil keputusan tuh gue mikir. Tapi kan tepat keputusannya karena kan lama pacaran. Iya dong, harus dong. Tapi lo kenal Erika tuh temen kah atau? Temen gue dari SMP, satu sekolah. Oh berarti lo udah investment di temen ya? Iya kan temen-temen. Tapi temennya bukan temen deket nih. banget juga, temen aja. Oh di antara semua pertemanan paling cocok dia. Dia pun juga gitu. Iya. Betul. Iya. Menurut gue untuk aduh nggak tahu lah. Kok dia malu sendiri? Gak. Ya sampai sekarang masih pokoknya gue ngerasa cocok kayak buat jadi pasangan hidup cocok. Amin. Oke, ya karena lu anaknya long term banget. Sama gue juga ngerasa semua keputusan kita tuh harus didasari dengan keputusan jangka panjang. Tadi banyak ya lo cerita soal baju. Iya. Lama lah milih jurusan kuliah sampai si mobil juga lo pikirin lama. Banget. Tapi itu emang long term juga ya kalau pakai Zenix hybrid itu harga jual juga nggak jatuh ya setahu gue ya. Justru kan gue belum pakai. Cuman setahu gue orang-orang pada bilang aman banget. Yang udah pakai pun juga pada bilang aman banget. Soalnya kadang kita kan beli mobil kayak gitu tuh. Orang Indo kan kadang orang Indo kan kayak ini aman gak ya? Beli mobil ya nanti kalau gue jual masih nahan gak sih gitu. Servis juga ya, karena itu jadi pikiran kita juga. Gampang gak servisnya? Apalagi kalau gua, kalau misalnya kita mampir ke off-road gitu kan pasti sering ke bengkel lah, servis lah ini itu. Itu jaringan bengkel juga luas. Benar. Untuk pilihan lo ya. Harus. Oke, next buat lo apa? Ada project apa yang bisa lo share ke kita? Kemarin gue barusan pasang aksesoris bersih di NTT. Tahun depan gue pengen lagi. Mungkin bareng sama Erika bangun sekolah juga. Wow. Tapi mungkin yang terdekat gue kepengen banget sih nanam pohon di Sumatera. Oke. Mau nanam itu gue pengen di Sumatera juga. Iya, since apa yang terjadi di sana ya itu kita prihatin juga lah sama yang kemarin kan kejadian itu. Oke, sip. Terima kasih udah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut soal lo, bisa kemana? Bisa langsung ke Instagram gue, TikTok gue, YouTube juga ada di Jerheminemu. Oke, sip. Thank you bro. Kita ketemu di ini. Di mana? Di stand up comedy. Oh iya, tanggal 20. Siap. Jam 19.00. Asik. 275.000 plus. Oke, thank you.